Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 1 Angka 3, bantuan operasional sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam pengelolaannya, bendahara wajib memungut dan memotong pajak terhadap belanja yang menggunakan dana BOS. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 2 poin penting, yaitu 1. Objek pajak dana BOS, dan 2. Pajak konsumsi. Yuk kita mulai pembahasannya. Yang pertama, objek pajak dana BOS. Objek pajak yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPh pasal 21, yaitu pajak terkait dengan pembayaran gaji dan honor. Honor PNS dikenai PPh 21 final dengan tarif 0% untuk golongan 1 dan 2, 5% untuk golongan 3, dan 15% untuk golongan 4 dan pejabat negara. Sedangkan untuk gaji dikenakan tarif PPh non-final, yaitu 5% untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta rupiah, 15% untuk penghasilan kena pajak di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah, 25% untuk penghasilan kena pajak di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, dan 30% untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta rupiah. Objek pajak yang kedua adalah pajak penghasilan atau PPh pasal 23. Pajak penghasilan atau PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pembayaran pada pihak lain berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa. Tarif PPh pasal 23 adalah sebesar 2%, dan bagi rekanan yang tidak memiliki NPWP, tarif pajak akan dikenakan sebesar 4%. Objek pajak yang ketiga adalah pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan dari jasa tertentu dan sumber tertentu, misalnya jasa konstruksi dan sewa tanah atau bangunan. Untuk sewa tanah atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10%. Objek pajak yang keempat adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan atau jasa di dalam daerah pabean. Tarif PPN adalah 10%. Pembahasan kedua yaitu mengenai penyetoran pajak. Setelah melakukan pemotongan dan pemungutan, bendahara instansi pemerintah, termasuk bendahara dana BOS, wajib menyetorkan pajak yang telah disetor atau dipotong ke kas negara. Berikut adalah 3 langkah penting dalam penyetoran pajak. Pertama, bendahara mengisi surat setoran pajak atau surat setoran elektronik. Kedua, membuat kode billing. Dan ketiga, melakukan pembayaran ke bank persepsi atau kantor pos atau channel lain. Pembahasan ketiga yaitu mengenai pelaporan surat pemberitahuan pajak. Bendahara harus melaporkan SPT kepada kantor DJP setelah melakukan penyetoran pajak pada batas waktu yang telah ditentukan. Adapun rincian untuk pelaporan surat pemberitahuan pajak adalah sebagai berikut. 1. Untuk PPh pasal 21 akan diajukan menggunakan sarana SPT PPh pasal 21. Batas pembayaran PPh pasal 21 ke kas negara adalah di tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporannya harus dilakukan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. 2. Untuk PPh pasal 22 akan diajukan menggunakan sarana SPT PPh pasal 22. Batas pembayaran PPh pasal 22 ke kas negara adalah pada hari yang sama dengan transaksi, sedangkan pelaporannya harus dilakukan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. 3. Untuk PPh pasal 23 akan diajukan menggunakan sarana SPT PPh pasal 23. Batas pembayaran PPh pasal 23 ke kas negara adalah di tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporannya harus dilakukan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. 4. Untuk PPh pasal 4 ayat 2 akan diajukan menggunakan sarana SPT PPh pasal 4 ayat 2. Batas pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 ke kas negara adalah di tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporannya harus dilakukan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. 5. Untuk PPN akan diajukan menggunakan sarana SPT PPN. Batas pembayaran PPN ke kas negara adalah di tanggal 7 bulan berikutnya, sedangkan pelaporannya harus dilakukan maksimal pada akhir bulan berikutnya. Pembahasan kedua yaitu mengenai pajak konsumsi.
Pada dasarnya, pajak konsumsi merupakan bagian dari pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK 5 Tahun 2015 yang mengatur tentang kriteria jasa boga atau catering yang termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai, dijelaskan bahwa jasa boga atau catering merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Akan tetapi, tidak semua penjualan makanan dan atau minuman termasuk ke dalam jasa boga atau catering. Jasa boga atau catering tidak termasuk penjualan makanan dan atau minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan lainnya, baik penjualan yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengadaan konsumsi berupa makanan dan minuman yang dilakukan oleh bendahara pemerintah melalui pembelian langsung ke warung atau rumah makan bukan termasuk jasa boga atau catering. Sedangkan yang termasuk jasa boga atau catering adalah apabila pengadaan makanan atau minuman ke penyedia jasa boga atau catering. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, disebutkan bahwa jasa boga atau catering termasuk ke dalam jasa tertentu yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Sehingga, kegiatan pengadaan konsumsi berupa makanan dan minuman ini, baik melalui pembelian langsung ke warung atau rumah makan, maupun ke penyedia jasa catering, tidak terhutang PPN dan tidak ada kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 3 Tahun 2015 atas kegiatan pengadaan konsumsi berupa makanan dan minuman oleh bendahara pemerintah melalui pembelian langsung ke warung atau rumah makan maupun ke penyedia jasa catering terhutang PPh Pasal 23. Dengan demikian, bendahara wajib memotong dan menyetorkan PPh Pasal 23 dengan tarif pajak sebesar 2% atas jumlah jasa boga atau jasa catering, dan apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh Pasal 23 akan dikenakan sebesar 4% dari jumlah jasa boga atau jasa catering. Contoh kasus. Sebagai contoh, PT Abdi Karya adalah sebuah perusahaan catering yang menyediakan makanan dan minuman untuk konsumsi rapat bulanan yang diikuti oleh 25 peserta pada satu kantor pemerintah dengan harga paket konsumsi per orang sebesar Rp35.000. Dalam hal ini, bendahara menghitung besar tagihan dan melakukan pembayaran atas pesanan tersebut sebesar jumlah tagihan dengan rincian pengeluaran catering adalah Rp35.000 untuk 25 orang dengan total Rp875.000. Kemudian, bendahara juga wajib melakukan pemungutan atas PPh Pasal 23. Dalam hal ini, PT Abdi Karya memiliki NPWP, sehingga dikenakan tarif sebesar 2% dari jumlah pengeluaran catering, sehingga potongan pajaknya menjadi Rp875.000 dikali 2% dengan total Rp17.500. Jika tidak memiliki NPWP, maka dikenakan kenaikan tarif pajak sebesar 100% dari 2%. Dengan demikian, potongan pajaknya menjadi Rp875.000 dikali 4% dengan total Rp35.000. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai perpajakan dana BOS. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah materi dari kami dapat dipahami? Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu dapat menulis di kolom komentar di bawah ya. Apabila konten ini bermanfaat, silakan tekan tombol like di bawah dan juga share ke teman-teman dan kerabat masing-masing agar mereka juga mendapatkan ilmu baru ini. Terima kasih dan sampai jumpa.